Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, kita sama-sama dalam keadaan baik ya. Sebelum kita ke materi, Pak Guru mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada enggak? Tidak ada? Gimana? Semua hadir ya? Terima kasih ya, karena semua sudah hadir. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, kita akan berdoa dulu. Pak Guru mau lihat siapa yang duduknya paling rapi, itu akan pimpin doa. Ya, Yola, duduknya paling rapi. Silakan pimpin doa, Yola. Siap, berdoa mulai. Sekarang kita akan memupuk rasa nasionalisme kita, menghidupkan atau membangkitkan semangat nasionalisme kita dengan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Gitu ya. Tapi sebelum itu Pak Guru mohon supaya kita berdiri dulu, menghadap ke layar semua ya. Kita lanjutkan ke materi kita. Namun sebelum itu Pak Guru jelaskan dulu apa saja yang akan kita lakukan, kemudian apa saja yang akan kita selesaikan, lalu apa tugas kita ya. Capaian pembelajaran kita nanti siswa dapat menghafal sila-sila Pancasila dan menjelaskan makna sila Pancasila, gitu ya. Kemudian tujuannya dengan menggunakan model project based learning, karena nanti ada sebuah produk yang akan kita buat bersama. Jadi kita akan mampu mengurutkan atau menyusun sila-sila Pancasila sesuai urutannya. Kemudian yang kedua, indikator kita nanti, pertama kita mampu menyusun urutan sila-sila Pancasila. Kedua, kita tahu maknanya. Yang ketiga, bagaimana kita mengaitkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu ya yang akan kita kerjakan. Kemudian selanjutnya, ini peta konsep materi kita. Yang pertama berkaitan dengan perumusan dasar negara, akan Pak Guru sampaikan sedikit. Kemudian yang kedua, simbol atau lambang sila-sila Pancasila. Ya, kemudian contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Sila 1 sampai sila ke-5. Gitu ya. Kita lanjut, kemudian peta konsep materi sudah. Apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama, nanti kita akan mengisi LKPD, gitu ya. LKPD. Yang kedua, kita akan membuat puzzle dan clipping. Ya, bagaimana nanti ada aturannya di situ. Kemudian yang ketiga, kita mengisi soal evaluasi. Evaluasi mandiri ya, jadi sendiri-sendiri tidak berkelompok lagi, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke materi kita. Tapi sebelum itu kita bagi kelompok dulu. Nah, kemarin kita sudah sepakat kita bagi kelompok. Ada kelompok do, mana kelompok do? Do, mana kelompok re? Re, mana kelompok ni? Ni, mana kelompok fa? Fa ya. Oke. Ada 4 kelompok. Supaya kita lebih cepat, kita sudah bagi kelompoknya. Dulu. Kemudian yang kedua,
tugas kita hari ini LKPD semua sudah ada di meja ya, di meja kelompoknya. Nah, jadi sebelum itu mohon anak-anak semua perhatikan ke layar. Perhatikan, balik kursinya menghadap ke layar ya supaya tidak sakit lehernya. Menghadap ke layar semua ya. Jadi kita sudah bagi kelompok. Sekarang Pak Guru jelaskan sedikit tentang BPUPKI. Ya. BPUPKI ini BPUPKI. Ini ya. Itu adalah sebuah lembaga bentukan Jepang sebenarnya pada saat itu ya, yang disebut dengan Dokurizu Zunbei Kosakai, itu bahasa Jepangnya. Kemudian apa sih kepanjangannya BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut. Badan penyelidik ini diumumkan tanggal 1 Maret 1945. Kemudian diresmikan tanggal 29 April 1945. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Salah satu tugas BPUPKI adalah merumuskan falsafah atau dasar negara kita. Ya, dasar negara kita. Kemudian pada saat perumusan dasar negara itu ada 3 kali sidang. Ya, sidang yang pertama itu dilaksanakan pada 29 Mei 1945. Ya, perhatikan. Kemudian pada saat sidang pertama ini ada satu orang yang mengusulkan pendapatnya, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Apa saja 5 asas yang diusulkan? Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Dan kelima, pri kesejahteraan rakyat. Nah, ini usulan dari Mr. Muhammad Yamin pada saat sidang pertama BPUPKI. Kemudian yang kedua, sidang kedua diadakan tanggal 31 Mei 1945. 1945. Pada sidang ini ada satu orang lagi yang mengusulkan pendapatnya, yaitu Profesor Mr. Supomo. Ya. Apa saja yang diusulkan? Ada 5 gagasan dasar negara yang diusulkan. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Nah, ini kelima usulan dari Mr. Supomo atau Profesor Dr. Mr. Supomo. Kita lanjut. Karena ada 3 kali sidang. Sidang yang ketiga yaitu 1 Juni 1945. Ya. Siapa yang mengusulkan di sini? Insinyur Soekarno. Yang mengusulkan ada 5 asas juga yang diusulkan. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini usulan. Nah, dari sini kemudian belum ada kesepakatan terkait dengan 5 usulan tadi dari 3 orang itu. Jadi dibentuklah namanya panitia 9. Siapa saja anggotanya panitia 9? Itu yang pertama Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Hadi Abdul Kahar Muzakir, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, dan Haji Agus Salim.
Ini panitia 9 yang merumuskan kembali dasar negara kita, sehingga pada tanggal ini 1 Juni 1945 itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Oke, kita lanjut ya. Ya, setelah kita mempelajari sejarahnya tadi, muncullah dari panitia 9 itu disepakatilah 5 sila Pancasila. Gitu ya. Apa bunyinya sila pertama? Ada yang tahu? Siapa? Apa adalah? Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua? Apa dia? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Sila keempat? Sila kelima siapa bisa? Ya, kelima. Apa ini? Sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah Pancasila yang kita kenal sekarang ya. Kita lanjut. Nah, kita tanya jawab dulu ya sebelum kita lanjut ke materi. Pertanyaan pertama, ada yang kenal gambar apakah di atas ini? Di tengah-tengah gambar presiden dan wakil presiden siapa? Gambar apa? Garuda Pancasila. Kemudian kita lanjut. Masih ingatkah kalian tanggal berapa Pancasila pertama kali dikemukakan? Tanggal berapa? 1 Juni 1945. Ingat itu ya. Jadi setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Lanjut. Siapakah yang pertama kali mengemukakan istilah Pancasila? Siapa yang bisa? Siapa? Insinyur Soekarno. Ya, benar sekali ya. Nah, ini itu adalah sedikit tentang sejarah terbentuknya dasar negara kita, gitu ya. Jadi ada 3 kali sidang, kemudian ada 3 orang yang mengusulkan, sehingga barulah terbentuk namanya Pancasila. Kemudian di Pancasila itu ada di genggam erat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kita berbeda, tetapi kita ini satu Indonesia, gitu ya. Walaupun beda agama, beda warna kulit, beda bahasa, beda budaya, kita adalah satu Indonesia, gitu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Mohon perhatian anak-anak supaya melihat video yang Pak Guru tampilkan ya. Ya, silakan. Nanti anak-anak silakan mencatat hal-hal penting yang ada pada video ini. Video yang berkaitan tentang makna, simbol dan makna sila Pancasila. Oke? Silakan disiapkan ya. Burung Garuda menjadi lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Tadi kita sudah melihat tayangan video tentang simbol dan makna sila-sila Pancasila ya. Dari sila 1 sampai sila kelima. Nah, sekarang Pak Guru sudah siapkan LKPD yang sudah Pak Guru siapkan bagikan tadi di mejanya masing-masing. LKPD yang ini ya. Yang ini silakan sekarang dikerjakan secara berkelompok. LKPD-nya ya. Lalu nanti yang kedua kita akan menyusun puzzle. Tentang lambang sila Pancasila. Ya. Sekarang ini dulu.
Jawab dulu ini ya. Ayo kerjakan bersama kelompoknya. Ya. Kita akan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dulu ya. Perhatikan temannya, perhatikan. Coba. Kita beri aplaus untuk kelompok Do ya. Tepuk Pancasila. Yang kedua, Poji. Yang ketiga, turun kakinya. Yang ketiga siapa? Hamdan ya. Nah ini nanti yang Hamdan, nanti Pak Guru kasih tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran? Senang atau sedih? Senang atau sedih? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Perumusan. Ya, apa lagi? Simbol Pancasila. Lanjut, apa lagi? Maknanya ya. Maknanya. Kemudian yang terakhir, contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Terbaik kalian mau kasih berapa? Iya. Nah, yang pasti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan ya. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Kemudian selanjutnya untuk materi kita minggu depan itu adalah berkaitan dengan konstitusi dan norma di masyarakat. Kalian tahu tentang norma? Nah, nanti pada pertemuan minggu depan akan kita bahas tentang konstitusi dan norma di masyarakat. Tapi sebelum kita pulang, Pak Guru lihat dulu siapa yang duduknya paling rapi, akan memimpin berdoa. Ya siap. Pimpin berdoa untuk hari ini. Siap berdoa.